Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Rindi di ibadah online hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Adik-adik sudah mandi belum? Iya, pasti semua sudah mandi, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik dan pakai baju bagus kan? Nah, adik-adik mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan serta mendengarkan firman-Nya. Mari adik-adik kakak undang bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Nah adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru ini. Engkau masih membangunkan kami di pagi yang indah ini. Tiba saatnya kami rindu untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhir seturut dan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari adik-adik kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu.
bertemu lagi. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Kakak minta adik-adik buka Alkitabnya sebelum kita berdoa. Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Sudah? Untuk itu, kakak minta adik-adik untuk melipat tangannya, tutup matanya karena kita mau berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sebentar kami anak-anak-Mu akan membaca sebagian dari firman-Mu, mendengarkannya. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan membaca pembacaan Alkitab pada hari ini yang terambil dari Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Kita sama-sama membaca. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Amin. Halo adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini tema pembacaan kita yaitu aku, gadget, dan orang sekitarku. Kakak mau tanya, adik-adik tahu tidak apa itu gadget? Seperti apa? Nah, seperti handphone, laptop, tablet. Nah, itu semua kecanggihan teknologi yang ada di masa sekarang ini. Adik-adik, kalau adik-adik main handphone biasanya main apa sih? Buka-buka apa? Pasti main game lah, kan? Main game, terus main untuk kakak-kakaknya yang sudah kelas 6 SD, 5 SD pasti sudah punya akun Facebook, akun Instagram, pasti mainnya itu. Nah, adik-adik, dalam Alkitab, Tuhan ajarkan kita untuk berhikmat. Artinya, kita harus menggunakan teknologi secara benar. Misalnya, kita menggunakan teknologi tidak hanya bermain game, terus kita tidak hanya searching sosial media kayak begitu, tapi kita harus juga mendapatkan ilmu dari kemajuan teknologi tersebut. Contohnya sekarang ini kan adik-adik lagi belajar online nih. Nah, adik-adik memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik. Adik-adik menggunakan HP untuk belajar, kan? Adik-adik mencari jawaban di Google, seperti itu kan? Kita harus menggunakan teknologi dengan baik, dengan hikmat Tuhan. Tuhan mau seperti itu, tidak hanya bermain game terus-terusan sampai lupa makan, lupa mandi, mamanya suruh ini adik-adik tidak mau. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik, kita harus menggunakannya dengan baik. Nah adik-adik, kalau kita sering bermain gadget pula, nanti mata kita bisa sakit, kepala kita bisa sering pusing, kayak seperti itu. Mata kita bisa buram penglihatannya karena sering bermain gadget. Jadi untuk itu adik-adik, kakak minta adik-adik meminimalisir waktu. Misalnya adik-adik punya jam untuk bermain gadget, seperti itu, tidak hanya bermain gadget terus-menerus, tapi adik-adik juga bisa bersosialisasi di luar sana, bermain bersama teman-temannya adik-adik, kan? Pada zaman sekarang, sering kita jumpai fenomena anak kecil yang sudah pandai menggunakan gadget canggih, melihat konten internet yang tidak terbatas, dan memainkan sebuah permainan. Tapi, tahukah Anda bahwa gadget dapat memberi dampak buruk terhadap buah hati kita? 1. Obesitas. Obesitas adalah akumulasi berlebihan lemak dalam tubuh. Mengapa? Karena anak yang suka bermain dengan gadget cenderung malas bergerak, sehingga anak memiliki potensi penyakit berbahaya lainnya seperti penyumbatan pembuluh darah, sakit jantung, stroke, dan risiko diabetes akan meningkat. 2. Radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik kombinasi medan listrik dan magnet. Karena berbeda dengan orang dewasa, tubuh anak-anak yang saraf-sarafnya sementara berkembang, radiasi elektromagnet dapat menghambat perkembangan tersebut. Akibatnya, gangguan fungsi otak, sulitnya konsentrasi, dan radiasi cahaya dari gadget juga akan mengakibatkan mata menjadi rabun. 3. Sosial.
Seorang anak yang sudah kecanduan gadget cenderung tidak mempedulikan lingkungannya, asik dengan dirinya sendiri, dan ini sangat tidak baik untuk pertumbuhan psikologinya. Lalu, mungkinkah ada solusi untuk mencegah dampak negatif gadget pada anak? Membatasi waktu penggunaan gadget pada anak, sibukkan kegiatan anak dengan kegiatan lainnya tanpa melibatkan gadget, diskusikan dengan anak tentang bahaya gadget. Mari mengatur anak kita sendiri secara baik dan benar, agar anak bebas dari dampak negatif gadget. Nah, kita tutup Alkitab kita mau berdoa, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kami kepintaran, menghilangkan rasa malas dalam diri kami agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami Tuhan yang selalu menjaga dan merawat kami, kiranya juga Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Sertai kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, mari kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat satu lagu pujian, Aku Diberkati. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami telah memberikan persembahan kami kepada Engkau. Biarlah Engkau Tuhan memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan dan gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, tidak terasa ibadah kita hampir selesai. Bagaimana, sudah dengar firman Tuhan?
kasih semua sudah dengar, dan semoga firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, melainkan kita bisa menerapkan di kehidupan kita hari lepas hari. Mari adik-adik, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini dan kita akan angkat pujian Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah menyanyi. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini dan kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita berdoa. Kita mau memohon kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah kami ini yang boleh berlangsung. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah melancarkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah Engkau Tuhan memberkati kami satu minggu yang akan datang ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami yakin dan percaya jika kita hadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami hari lepas hari, Engkau Tuhan yang memberkati, melindungi, dan menjaga kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati orang tua kami, dimanapun dia berada. Engkau memberkati teman-teman kami, lingkungan kami. Ya Tuhan, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di bulan September yang akan datang. Terima kasih, shalom, happy Sunday, dadah.